Apakah Harmoni bisa desain fasad dan ACP? Ini pertanyaan dari Ibu Ruri. Sebetulnya Harmoni itu basicnya sekali lagi di pekerjaan perencanaan atau konsultan. Jadi ada konsultan perencana, kemudian ada pekerjaan fisiknya sendiri atau sipil, kemudian interior. Jadi sekali masuk biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang sahabat Harmoni. Kali ini kita lagi bareng founder dari PT Harmoni Kreasi, Bapak apa? Cak Moko. Cak Moko. Jadi kali ini kita mau ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari klien yang datang atau yang muncul nih di WA, di Instagram. Jadi kita bakalan kumpas di sini, kita bakalan jawab di sini. Semoga klien-klien kita yang bertanya di sosial media nonton YouTube ini. Sebelum kita lanjut nih ke pertanyaannya apa aja sih? Terus nanti di sini kan juga bakal ada edukasi juga mengenai interior, desain, dan arsitektur. Semoga akan bermanfaat nantinya. Kita lanjut nih ke pertanyaan pertama dari klien kita. Iya, yang pertama. Yang pertama ya. Yes. Cak Moko tolong didengar ya. Siap. Pertanyaan pertama dari Ibu Mary, sahabat Harmoni. Klien kita, jadi saya punya taman belakang. Mau dibangun pembatas tembok samping dan belakang. Terus nanti ada bagian cor tempat cucian sama dudukan untuk nanam tanaman. Nih, saya pengen tanya nih sama yang pakar desain interior. Bagusnya suasana taman indoor seperti apa yang bakal didesain nantinya gitu, Cak Moko? Sebetulnya fungsinya begini. Selamat pagi Bu Mary, atau selamat siang atau selamat malam. Terima kasih udah DM atau WA ya? Ini via WA. Oke, via WA. Alhamdulillah kita dapat klien ini melalui Instagram. Oke. Terima kasih Bu Mary. Jadi sebetulnya konsepnya sih kebutuhan utama bukan yang saya perhatikan. Kebutuhannya sih bukan landscape, tapi kebutuhannya bagaimana memanfaatkan ruang belakang untuk ruang cuci jemur. Iya. Cuci jemur, kemudian dibatasi dengan tembok keliling, sebagian dimanfaatkan dengan landscape atau taman. Taman sih sebaiknya kalau boleh saran taman kering ya. Taman kering artinya karena di situ selain fungsi untuk tempat cuci jemur, kemudian juga ada areal hijaunya. Taman kering ya rumput-rumput kayak gajah mini, kemudian dikombinasi stepping. Syukur-syukur kalau space-nya masih cukup, ada gazebo-nya kali ya, ada gazebo tempat santai gitu kan. Kalau ngomong-ngomong masalah taman ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari kebutuhan atau keberuntukan atau yang cocok, bunga apa aja yang ditanam atau yang bisa ditanam di dalam areal yang udah disediakan, khususnya di areal belakang. Misalkan ya salah satu tadi mungkin rumput dikombinasikan stepping, kemudian ada batu-batu sera, kemudian ada bunga-bunga bunga-bunga ringan kayak iris, atau istilahnya lagi ada lidah mertua. Yang jelas nggak boleh terlalu green atau pohon-pohon besar, karena juga masalah fungsi karena di tempat santai nggak boleh terlalu tanaman-tanaman besar. Terlalu rame. Yes. Kalau misalnya terlalu rame, pasti bakalan hilang fokus ya. Betul. Nggak kelihatan cantik jadinya. Benar.
seperti itu. Terus nih Pak, kalau untuk tanaman-tanamannya tadi kan ada lidah mertua dan lain sebagainya. Apa untuk tipe-tipe tanaman itu tergantung dari besar atau kecilnya taman tadi? Bisa juga. Jadi kan ada 2 poin di situ. Ada 2 poin. Yang pertama tadi adalah untuk areal tempat cuci. Pasti di situ kalau areal tempat cuci, areal jemuran. Areal jemuran itulah ada space, mungkin ada space bagian untuk areal jemuran, ada areal cuci, kemudian ada landscape-nya sendiri. Jadi bagaimana nggak terlalu gersang tapi ada nuansa hijaunya. Gitu. Jadi Bu Mary untuk kesimpulannya dari tanaman tadi tidak monoton harus tanaman yang full begitu ya Pak. Jadi kita akan kasih material-material yang sesuai dengan besar atau kecilnya taman tersebut. Atau bisa ditambah gazebo begitu ya, siapa ya? Kalau ruangannya atau arealnya masih ada cukup space bisa juga. Tapi kayaknya udah berbeda konsep ya. Kalau arealnya besar sih oke lah. Tapi biasanya kalau udah ada areal tempat cuci baju, di situ ada, berarti kan nanti ada pekerjaan sipil ringan, kemudian tempat jemur baju, kemudian dikombinasikan antara tempat jemuran dengan landscape-nya itu sendiri. Semoga terjawab ya. Jadi intinya seperti itu Ibu Mary. Selanjutnya nih, saya mau ke pertanyaan kedua. Oke. Dari Ibu Dewi di Instagram. Dan alhamdulillahnya memang Instagram kita memang banyak datang klien yang bertanya dari Instagram langsung lanjut ke WA gitu. Saya ingin bangun rumah yang digabung dengan salon. Supaya lebih enak, apakah bangunannya dibuat dalam bangunan yang sama atau terpisah? Mohon pencerahannya dari desain interior. Dua hal yang berbeda antara tempat usaha dengan hunian atau tempat tinggal. Hunian dan tempat tinggal. Tentunya kalau berhubungan dengan hunian atau tempat tinggal, tentunya untuk keluarga sedikit privasi. Untuk tempat usaha yang jelas dengan berhubungan sama publik, untuk servis, untuk areal tamu. Dua hal yang berbeda. Sebaiknya emang ada sedikit pembatas, meskipun bisa keluar masuk dalam arti pintunya itu untuk pemilik rumah dengan tempat usaha ada connecting, tapi dua hal yang berbeda fungsi antara hunian dengan tempat usaha. Tentunya tamu-tamu di tempat usaha nggak boleh bisa masuk ke tempat tinggal. Yang jelas dua hal yang berbeda antara tempat usaha dengan tempat tinggal. Itu Bu siapa tadi? Bu Dewi. Berarti intinya memang kita lebih menganjurkan untuk berpisah ya? Betul, bukan berpisah. Meskipun gandeng, tapi konsepnya harus berbeda. Nggak boleh dicampur areal antara tempat usaha dengan rumah, itu nggak boleh dijadikan satu atau digabung, karena dua hal peruntukan yang berbeda. Untuk tempat tinggal sekali lagi areal privasi untuk keluarga, kemudian tempat usaha areal untuk publik. Setidaknya pintu tempat tinggal dengan pintu klien yang masuk itu tidak berbeda. sama. Tapi betul. balik halnya ketika baratnya nih kita lah misalnya sebagai klien, kalau misalnya di situ ruang keluarganya juga, di situ juga untuk tempat usahanya, kita pasti akan risih kan kalau misalnya bolak-balik dengan pintu yang sama. Benar ya? Benar. Masalah privasi sih antara kalau udah ngumpul sama keluarga besar, baik istri, suami, anak-anak, itu kan bukan sedikit ya, emang harus privasi antara publik dengan keluarga gitu. Jadi untuk Ibu Dewi ini semoga pencerahannya bisa menjadi edukasi juga buat sahabat Harmoni. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ini pertanyaan dari konsumen kita yang sudah pernah mengerjakan interior kantor sebelumnya. Jadi pertanyaannya dari Bapak Isan, saya ingin renovasi kantor.
Jadi plafonnya suka bocor, Ca. Bagaimana caranya? Sebaiknya opsinya diperbaiki dahulu plafonnya atau ditambah dulu interiornya. Terima kasih Pak Iksan dari PT PER. Lagi-lagi alhamdulillah kepercayaannya menggunakan Harmoni Geraha Kreasi. Sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan atau dengan tema yang sama atau permasalahan yang sama tentang kebocoran. Jadi sebaiknya harus diperbaiki dulu masalah kebocoran betul-betul nggak ada masalah dengan kebocoran. Tentunya masalah kebocoran itu berbeda, kita membuat pekerjaan baru dengan memperbaiki. Bagaimana? Yang pertama, kalau masalah plat lantai atau dak atau lantai di atas masalah kebocoran, satu, kita nggak bisa langsung memastikan bocor itu di mana. Tentunya harus kita identifikasi, kita analisa sejauh mana kebocoran itu. Yang pertama, bisa kita lakukan screed yang jelas, kita perbaiki dulu masalah-masalah kebocoran. Bisa kita screed ulang atau kita plaster ulang. Kemudian waterproofing itu juga banyak. Maaf, ini kita kalau nyebutkan produk, misalkan bisa pakai Sika, bisa pakai Aquaproof, atau bisa pakai membran. Banyak. Tapi tentunya harus kalau bisa yang jangka panjang, karena masalah kebocoran itu biasanya terus berulang dan terus berulang pada waktu penanganannya kurang pas. Pada waktu bocornya selesai, satu lagi, memperbaiki kebocoran itu juga nggak boleh buru-buru. Pada waktu udah kita perbaiki, kita tunggu sampai betul-betul hujan lebat, kira-kira ada perubahan atau enggak. Kalau misalkan ada perubahan, berarti bisa dilanjutkan ke pekerjaan di dalam. Tapi kalau tidak ada perubahan dengan kebocoran, tahap-tahapnya tetap masih fokus dengan kebocoran. Jadi tetap kita lihat dulu di mana, kita perbaikin lagi, masih ada rembesan kita perbaiki lagi, betul-betul 100% tidak ada kebocoran, betul. Barulah masuk ke periode atau ke pekerjaan berikutnya, yaitu ke dalam. Untuk perlu diketahui, tidak boleh terburu-buru dengan urusan di dalam sebelum urusan bocor selesai. Daripada kerja dua kali. Betul. Ya, Cak ya. Ada dua hal yang kalau diskusi sama kami sih dengan tim Harmoni, ada dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomong sebagai kontraktor, bagaimana caranya ada kegiatan atau ada pekerjaan, itu dikerjain aja, bocor lah nantilah, yang penting ada duit. Tapi nggak begitu, tetap kita kasih solusi. Yang jelas bocor dulu baru ke dalam. Kalau nggak gitu akan terus mengulang terus. Selanjutnya nih, Cak, tadi kan ada ngebahas mengenai material untuk yang bocor, Aquaproof, Sika, sama membran. Kualitas yang mana sih yang lebih membuat hal itu tidak terulang lagi gitu, kebocoran itu terulang lagi? Ada beberapa pengalaman kita yang jelas. Kalau kepingin kita memperbaiki dengan ekstra cepat dengan material-material yang sederhana, misalkan bisa pakai Sika atau Aquaproof, itu sederhana. Cuman kita nggak menjamin dengan berapa lama tahan untuk yang udah kita perbaiki, biasanya nggak bisa lama. Opsi kedua, kalau misalkan bajanya cukup lagi, bisa kita screed, kita plaster ulang, itu akan lebih aman. Atau kalau misalkan bajanya cukup lagi, bisa kita membran gitu. Oh gitu ya. Yes. Jadi sahabat Harmoni, terlebihnya Ibu Bapak Ihsan, semoga lagi nonton YouTube kita juga, sedikit dapat pencerahan. Nah selanjutnya nih, Cak, pertanyaan keempat dari klien kita yang sekarang lagi on progress lah ya. Apakah Harmoni bisa desain fasad dan ACP? Ini pertanyaan dari Ibu Ruri. Jadi lagi-lagi banyak
banyak banget dari konsumen kita atau klien kita pengetahuan di masyarakat bahwa Harmoni itu cuman atau hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan interior. Sebetulnya Harmoni itu basicnya sekali lagi di pekerjaan perencanaan atau konsultan. Jadi ada konsultan perencana, kemudian ada pekerjaan fisiknya sendiri atau sipil, kemudian interior. Jadi sekali masuk biasanya semuanya akan bisa kita kerjakan. Kalau contoh dari sebuah tanah kosong, ayo ngomongin sebuah bangunan atau perencanaan, ayo dimulai dari nol, mulai dari desain, dari mengerjakan sampai serah terima kunci ke interiornya gitu. Berarti input semua ya, dari Yes. desain, perencanaan, Yes. konsultan, interior, eksterior. Gitu ya. Kalau untuk fasad ada beberapa proyek kita mungkin yang agak kelihatan agak lumayan besar yang ada di Pekanbaru, misalkan yang berhubungan dengan Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, kemudian SMA Muhammadiyah, baik yang di Amandalan maupun sampai di pasar apa itu namanya, pasar pusat ya, Ya, SMK yang SMK Muhammadiyah 1 dan SMK lain kayak di Muhammadiyah, kepala sekolahnya Pak Lisman. Assalamualaikum Pak Lisman. Ya. Mudah-mudahan lanjut terus pekerjaan kita. Gitu. Nah, ini ya Bu Rudi ya, untuk pertanyaan mengenai apakah Harmoni bisa desain ACP, dan Bisa itu banget, dalam Bu progres Rudi. ya. Dan ini juga sekaligus kita promosi juga nih ke semua sahabat Harmoni yang mau membuat fasad atau ACP bisa bareng kita. Jadi kita konsultasi bareng arsitek. Pertanyaan kelima nih Pak, dari Ibu Esti, klien kita juga. Jadi saya kan pengen finishing cat duko nih Mbak, waktu saya ketemu nih sama kliennya. Tapi saya punya budget yang terbatas. Ada opsi nggak dari Harmoni untuk tetap molding tapi catnya berbeda gitu? Molding itu ada dua pekerjaan untuk finishing. Yang pertama bisa langsung ke cat tembok. Cat tembok yang tipenya tentunya bukan cat tembok biasa, tipe-tipe spotless, dengan satu syarat, emang untuk dindingnya sendiri emang harus betul-betul sempurna, baru hasilnya maksimal dengan low budget. Oke. Yang kedua adalah finishing duko. Kalau udah ngomong sebuah finishing duko, selama perjalanan kita tetap kita merekomendasikan atau bahan-bahan yang kita pakai sekelas PU atau cat mobil. Beda dengan kita gunakan pekerjaan untuk material finishing misalkan top color atau Danaclos atau setara itu. Spotless itu tipe jenis dinding. Kalau cat duko itu ada cat biasa, ada cat NC, kemudian cat PU. Kalau udah sekali lagi kalau udah ngomongin sebuah pekerjaan duko, karena kenapa? Duko itu mahal, iya mahal sekalian karena ada yang pertama untuk tukang interiornya atau mobilnya sendiri, kemudian ada tukang cat, ada melibatkan dua manpower, dua grup. Kalau setengah-setengah sayang, lebih baik ditahan dulu uangnya, ditabung, tidak boleh nafsu, sedikit agak lambat tapi hasilnya maksimal. Betul. Jadi memang kalau kita yang ingin dapat suatu kualitas yang baik, dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk Benar. biaya ya. Benar. Pokoknya selanjutnya pertanyaan ke-6 nih sahabat Harmoni dari Bapak Franky, mengenai saya ingin membuat kafe dengan nuansa green dan instagramable. Sebagai pakar interior desain nih, bagaimana sih desain yang bagus gitu buat sebuah hunian kafe atau kafe? Untuk kafe Instagramable, berarti kekinian gaya-gaya anak muda. Ya kita harus bisa ngikuti perkembangan pasar. Ya ada beberapa tema, ada beberapa konsep. Ya mungkin bisa ke industrial atau mohon maaf sekali lagi nih, pasar dan segmentasinya untuk sebuah kafe itu.
anak muda atau menengah ke atas yang notabene emang kalangan apa eksekutif muda sampai tua, ada gaya hidup atau anak-anak muda itu kan tentunya berbeda tema dan berbeda konsep. Instagramable berarti kekinian, anak-anak muda biasanya segmentasinya menengah ke bawah, suka foto-foto begitu kan. Jadi suatu kebanggaan pada waktu kita datang di kafe tersebut, kita makan atau duduk di kafe itu. Beda misalkan konsepnya konsep elegan, berarti nuansanya betul-betul elegan. Yang jelas emang banyak konsep yang bisa dikerjakan. Pasarnya lagi, pasar atau segmentasinya lagi. Jadi tergantung pasaran dari kafe ini tujuannya buat anak muda atau orang tua. Betul. Biar tepat sasaran. Tapi kalau yang Instagramable sih lebih ke Anak anak muda muda, ya, jadi kekinian ya. Ya nggak jauh Anak-anak sih. gaul ya. Sekarang kayaknya memang kafe-kafe itu banyak bersaing. Mereka akan desain interiornya sebagus mungkin sehingga menarik konsumen untuk ke sana buat hunting, foto-foto gitu. Ya anak muda zaman now lah. Tuh, jadi untuk Pak Fegi, untuk jawabannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Citra Ramadona melalui Instagram dan lanjut di WhatsApp konsultasinya. Saya ingin dibantu desain interior ruang tengah dan ruang tamu saya nih, Bu. Ruangan saya tidak terlalu besar. Sebaiknya bagaimana desain yang ditampilkan harmoni agar ruangan saya bisa terlihat nyaman dan elegan? Satu, jangan terlalu banyak wallpaper. Kayaknya kalau wallpaper semua kepenuhan. Jangan terlalu banyak wallpaper. Biasanya ibu-ibu itu senang banget dengan wallpaper. Wallpaper boleh, tapi ditaruh atau ditempatkan dan bidang-bidang tertentu atau bidang khusus. Nggak boleh terlalu banyak. Pertama. Kedua, dari pewarnaan atau warna dinding dia harus cerah, nggak boleh gelap. Yang ketiga, bisa dikombinasi dengan cermin. Jadi untuk perabotan juga perabotan sederhana, pernak-pernik atau aksesoris rumah juga sederhana, tapi nggak ngurangin dari nuansa keelegan rumah tersebut, gitu kira-kira. Sepertinya kalau cermin itu biar ruangan bisa terlihat lebih luas. Betul. Satu lagi nih, Cak. Kalau misalnya kita punya ruangan tengah yang misalnya nih di lapangan nih, kita kan kadang sering tuh nemuin di dalam konsultasi desain, konsumen itu pengennya saya mau yang ini juga cantik, saya mau yang ini juga cantik, dan saya mau ruangan yang cantik. Jadi nggak ada, sementara kan yang harus ditonjolkan itu salah satunya ya, benar? Nah, jadi bagaimana tuh Cak menghadapi konsumen yang seperti itu? Lagi-lagi sebuah desain atau sebuah interior rumah itu, kalau menurut kami, satu dari segi estetika juga tentunya penting. Nggak boleh semuanya di dalam satu rumah itu semua bagus sehingga hambar atau bosan. Ada ikon satu yang betul-betul kita tonjolkan, kita buat maksimal supaya itu jadi selalu pusat perhatian dan nggak membosankan. Ya benar, kadang kan banyak banget. Kalau udah penuh semua itu malah kita jadi bosan. Benar. Jadi nggak suka lagi ngelihat isi dalam rumahnya. Bukan berarti nggak bagus. Iya. Tapi semuanya kelihatan bagus sehingga hambar. Nih Cak, pertanyaan terakhir dari rumah sakit Ibu Retno Andini dari Rumah Sakit Andini. Kita mau interior di rumah sakit 12 lantai untuk ruang pelayanan rawat inap dan lain-lain. Bagaimana sistem di Harmoni untuk pembuatan interiornya? Pertanyaan terakhir. Ini sedikit agak berat. Jadi begini. Pekerjaan-pekerjaan besar itu tetap melibatkan banyak unsur teknis. Tetap memang harus ada konsultan perencana. Kemudian juga harus ada pelaksana, kemudian juga ada pengawas. Jadi kalau ngomong sebuah rumah sakit
yang berhubungan dengan interior, yang berhubungan sekali lagi berhubungan dengan interior tentunya harus dikonsep betul-betul. Yang konsep itu siapa? Yang konsep itu ya seorang konsultan, baik untuk perencana fisik maupun untuk interior. Semua jadi apa namanya? Jadi perhatian khusus atau pemikiran khusus, nggak boleh udah si A aja ngerjakan ini. Betul-betul emang dipikirkan dari nol, dari awal sampai akhir, mulai dari ME-nya sendiri, semuanya harus dipikirkan. Apalagi menyangkut masalah rumah sakit, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Lebih baik untuk Bu Retno ya, Bu Retno dari Rumah Sakit Andini, lebih baik dipikirkan dari awal supaya hasilnya juga maksimal. Harus menggunakan jasa seorang konsultan desain interior kalau kita ngomong sebagai interior gitu Bu Retno. Berarti intinya perencanaan Pak ya? Betul. Perencanaan. Mungkin satu persatu pertanyaan dari klien udah terulas kita kupas tuntas ya Sabah Harmoni. Jadi gini Mbak Sabah Harmoni nih yang masih banyak pengen tahunya nih mengenai desain interior, arsitektur, dan konsultasi sama kita. Kita untuk konsultasi itu free, kantor juga terbuka sampai jam 5:30 dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Untuk kantor kita di Jalan Sekuntuk Raya nomor 2B di 5 Pekanbaru Sabah Harmoni. Kita tunggu kehadiran Sabah Harmoni untuk konsultasi desain interior bersama arsitek kita. Mungkin perlu ditambahin lagi. Iya. Kita juga punya Sosial media. Instagram. Apa Instagramnya namanya? Harmoni Geraha Kreasi. Kemudian punya Facebook apa namanya? Harmoni Geraha Kreasi. Oke. Jadi ikuti terus. Oh iya, TikTok kita Harmoni Official. Official. Harmoni. Jadi banyak kalau ngilangin suntuk bisa lari ke TikTok. Iya, nanti kamu kok joget-joget. Gitu ya. Paling untuk session Q&A atau tanya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari klien itu aja dulu. Nanti terlalu panjang juga bosan. Bisa kita sambung ke next konten selanjutnya. Jangan lupa Sabah Harmoni subscribe YouTube kita atau like, komen di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.